Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Wado Febriansyah dengan NIM 230401020092. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah Cloud Computing dengan Bapak dosen Agung Riyadi Eskom Mkom. Baik, lanjut untuk jawaban pertama. Jelaskan istilah berikut. Pertama ada Software as a Service atau SaaS. Software as a Service ialah salah satu layanan cloud computing yang menyediakan aplikasi atau software melalui internet. Pengguna tidak perlu melakukan instalasi dan pemeliharaan aplikasi secara langsung, karena pengelolaan aplikasi dilakukan oleh penyedia layanan. Contohnya adalah layanan seperti Google Docs, Google Spreadsheet, dan Salesforce. Yang kedua ada utility computing. Utility computing ini merupakan konsep penyedia sumber daya komputasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam cloud computing, utility computing berkaitan dengan penyediaan infrastruktur seperti CPU, storage, memori, dan network yang dikemas oleh provider menggunakan teknologi virtualisasi dan dikenal sebagai infrastruktur as a service atau ELAAS. Nah, dengan konsep ini, pengguna dapat menggunakan sumber daya yang tersedia di cloud sesuai kebutuhan tanpa harus menyediakan seluruh perangkat keras secara fisik. Lalu ada integrate network. Integrate network ialah jaringan yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan layanan jaringan sehingga dapat bekerja secara bersama dalam satu sistem. Nah, dalam penerapan cloud computing, integrasi jaringan dapat mendukung penggunaan sumber daya seperti virtual network, storage, lalu server, serta layanan lainnya agar dapat saling terhubung dan dikelola secara lebih efektif. Teknologi virtualisasi juga memungkinkan adanya virtualisasi network, sedangkan layanan integrate dan kombinasi objek dapat digunakan untuk mendukung fungsi seperti load balancing. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Mana jelaskan dan gambarkan arsitektur network dan dari hybrid cloud computing. Nah, sebelum penggambaran ada hybrid cloud merupakan model cloud computing yang merupakan gabungan antara private cloud dan public cloud. Pada model ini, sebagian sumber daya dikelola secara internal oleh perusahaan, sedangkan sumber daya lainnya disediakan oleh pihak eksternal melalui public cloud. Nah, dalam hybrid cloud, perusahaan dapat menyimpan data dan aplikasi yang penting di dalam private cloud atau di belakang firewall perusahaan, sedangkan data atau aplikasi yang tidak terlalu penting dapat ditempatkan pada public cloud. Public cloud juga dapat digunakan sebagai tambahan kapasitas ketika terjadi peningkatan beban kerja. Nah, berikut adalah gambaran sederhana dari arsitektur hybrid cloud. Sini saya menggunakan Draw.io untuk menggambar arsitektur ini. Jadi, di sini kita bisa melihat user di mana mengakses internet, lalu membaginya ada private cloud dan public cloud. Ini juga secure oleh VPN dari Connect dan Express Route, di mana jaringan ini bisa aman. Pada arsitektur tersebut digunakan untuk menyimpan data atau aplikasi yang membutuhkan keamanan dan kontrol tinggi. Sementara itu public cloud dapat digunakan untuk menyediakan sumber daya tambahan sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, perusahaan dapat menyimpan data pelanggan pada data center milik sendiri. Nah, kemudian menggunakan layanan publik untuk mendapatkan tambahan kemampuan komputasi ketika diperlukan. Oke, lanjut soal nomor 3, 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Nah, berdasarkan materi, terdapat 4 faktor utama yang perlu diperhatikan dalam implementasi cloud computing, yaitu yang pertama ada security. Security atau keamanan menjadi salah satu faktor paling penting, karena data dan aplikasi dapat ditempatkan pada server milik vendor
dan diakses melalui internet. Nah, hal tersebut dapat meningkatkan risiko keamanan karena aplikasi dan data dapat menjadi target sasaran dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal yang selalu ada performance. Performance atau kinerja berkaitan dengan kemampuan cloud computing dalam memberikan layanan yang baik dalam seluruh penggunaan. Karena sumber daya cloud dapat berada jauh dari pengguna, kualitas jaringan dan koneksi internet dapat mempengaruhi kinerja sistem. Selanjutnya, ada government compliance. Government compliance ini berkaitan dengan peraturan pemerintah yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam menggunakan cloud computing. Tidak semua data dapat dipindahkan ke pihak luar karena terdapat jenis data tertentu yang harus disimpan dan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya adalah data pada industri penerbangan yang memiliki aturan mengenai penyimpanan server dan data. Lalu ada financial. Finansial atau faktor keuangan berkaitan dengan perbandingan antara biaya investasi dan biaya penggunaan layanan cloud. Perusahaan perlu mempertimbangkan apakah menggunakan layanan cloud dengan biaya berlangganan lebih menguntungkan dibandingkan dengan membeli dan mengolah infrastruktur sendiri. Materi juga menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu penggunaan cloud dapat memberikan penghematan bagi perusahaan. Lalu ada 8 keuntungan dan 3 kerugian virtualisasi dan cloud computing. Nah, 8 keuntungannya. Yang pertama, pengurangan biaya investasi hardware. Virtualisasi dapat mengurangi kebutuhan untuk membeli perangkat komputer dan server secara fisik karena beberapa sistem dapat dijalankan dalam mesin virtual. Lalu keuntungan yang pertama, yang kedua ada kemudahan backup dan recovery. Server virtual dapat disimpan dalam bentuk image, sehingga ketika terjadi kerusakan, sistem dapat dipulihkan tanpa melakukan instalasi dan konfigurasi dari awal. Jadi lebih mudah dalam backup. Lalu yang ketiga ada kemudahan deployment. Nah, server virtual dapat dikloning dan dijalankan pada mesin lain dengan sedikit perubahan konfigurasi, sehingga proses implementasi sistem menjadi lebih cepat dan mudah. Lalu yang keempat ada mengurangi panas. Berkurangnya jumlah perangkat fisik dapat mengurangi panas pada ruang server atau data center, sehingga kebutuhan pendinginan dan penggunaan listrik juga dapat berkurang. Lalu yang kelima ada mengurangi biaya space. Jumlah server yang lebih sedikit membutuhkan ruangan penyimpanan yang lebih kecil, sehingga dapat mengurangi biaya ruang atau biaya server data center. Lalu yang keenam ada kemudahan maintenance dan pengelolaan. Jumlah server fisik yang lebih sedikit membuat proses pemeliharaan dan pengelolaan sistem menjadi lebih mudah dan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan. Standarisasi hardware untuk yang ketujuh ya. Nah, virtualisasi ini melakukan emulasi dan enkapsulasi hardware sehingga pemindahan sistem hardware dengan spesifikasi berbeda dapat dilakukan lebih mudah. Lalu yang terakhir untuk keuntungannya ada kemudahan replacement, penggantian atau peningkatan spesifikasi server dapat dilakukan dengan lebih mudah. Jika server induk tidak lagi mencukupi, virtual machine dapat dipindahkan ke server lain yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Lalu ada 3 kerugiannya. Yang pertama, satu pusat masalah. Jika server induk mengalami kerusakan, seluruh versi virtual machine yang berada di dalamnya dapat ikut tidak dapat digunakan. Nah, hal ini dapat diatasi dengan backup, failover, atau clustering. Yang kedua, membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi. Nah, virtualisasi ini membutuhkan server induk dengan spesifikasi yang cukup tinggi untuk menjalankan beberapa virtual machine dan secara bersamaan. Lalu satu pusat serangan. Jika seluruh virtual machine pada satu server induk, server tersebut dapat menjadi target serangan. Nah, apabila sistem induk berhasil ditembus, sistem virtual yang berada di dalamnya juga dapat ikut terancam. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, begini dia.